Pada 12 Juni 2026, tepatnya hari Jumat minggu lalu ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI menggelar aksi unjuk rasa besar di daerah Jakarta dengan tema Menuju Indonesia Bangkrut. Aksi ini jelas menarik perhatian banyak publik karena membawa kritik langsung yang memang terjadi pada kenyataannya ya di hadap arah kebijakan ekonomi Indonesia saat ini. Untuk lebih lengkapnya, simak bahasannya. Unjuk rasa ini diinisiasi oleh BEM UI dan berbagai fakultas ya. Berkumpul dan melakukan long march dengan rute awal menuju Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Dan dalam pelaksanaannya juga pergerakan mahasiswa juga sempat tertahan oleh barikade pengamanan TNI dan Polri di sekitar gedung Tamrin 9 Ballroom. Ketua BEM UI ya Talathof Mashum Imawan, sorry kalau penyebutannya salah, menyatakan kalau aksi ini murni merupakan gerakan moral mahasiswa untuk menyuarakan keresahan rakyat yang memang beneran terjadi ya in this economy. Aksi ini juga mendapat dukungan dari perwakilan mahasiswa kampus lain seperti IPB dan juga UPN Veteran Jakarta. Kurang lebih seperti itu untuk kronologi rincian kejadiannya ya. Ya sama lah ya kayak demo-demo pada biasanya yang selalu dimulai dari mahasiswa yang memang kelihatan kalau misalnya mereka tuh jauh berpikir lebih kritis ketimbang organisasi-organisasi yang katanya berpihak kepada masyarakat. Setiap unjuk rasa atau demo pastinya ada tuntutan yang dibawakan dan ingin dipenuhi, dan kali ini terdapat 5 tuntutan utama yang menjadi tujuan dari unjuk rasa kali ini. Gue bakal jelasin, serta dari opini pribadi gue akan berikan juga. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menghentikan pemborosan APBN Indonesia. Yang ini harusnya sudah semestinya, nggak usah pakai unjuk rasa segala macam, harusnya pemerintah tuh udah melakukan inisiatif dari awal gitu ya, agar ekonomi Indonesia kita itu terjaga gitu. Nyatanya APBN sangat-sangat lalai digunakan, makanya kita bisa sampai di titik ini, makanya ekonomi kita bisa rusak seperti ini gitu. Yang kedua adalah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Jujur yang ini memang sulit, karena memang ngelihat penyebab kedua hal ini tuh memang berpengaruh juga dari luar ya, dari perang segala macam. Tapi yang dimana khusus untuk mahasiswa ini menyoroti kenaikan harga Pertamax yang mencapai 16.000 sekian lah ya. Ya gue nggak bisa nyebutin pastinya karena pasti bisa menjadi bakal naik lagi ketika video ini dibuat. Karena jelas dinilai memberatkan ekonomi warga. Ini gue mau kasih catatan aja buat para buzzer sampah yang seenaknya bikin statement yang naik Pertamax yang protes Pertalite kayak begitu. Seolah-olah mereka tuh yakin sekali kalau mahasiswa yang protes tuh udah jelas rata-rata tuh pakai Pertalite gitu ya, padahal mereka kan biasanya juga bisa pakai Pertamax gitu kan, itu kan pilihan mereka mau pakai yang mana kan tergantung budget mereka juga. Lagi pula walaupun ada pengguna Pertalite, istilahnya ini ya, kalau misalnya ada pengguna Pertalite yang ikutan demo dan harganya tuh akhirnya diturutin turun juga kan, yang senang kan semua. Kenapa nggak ada yang senang gitu kalau misalnya harga barang atau harga bensin tuh naik gitu, pastinya senang turun gitu, makanya demo ini pun dibawakan seperti itu. Udah jelas nggak ada kontribusinya para buzzer, tapi modal bacot doang bikin fitnah. Nah ini yang paling bahaya, kalian juga harus hati-hati ya. Kebiasaan mereka menggiring opini itu seolah-olah kayak merasa mereka paling benar, padahal mereka adalah pengkhianat masyarakat yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah menghentikan program yang tidak urgen atau tepat sasaran. Ya ini nggak usah jauh-jauh ya, MBG ya termasuk ya. Dan Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga yang paling parah dibanding MBG menurut gue, karena bangunannya, lokasinya nggak jelas, tujuannya juga nggak jelas gitu, bahkan kayak ngasal aja gitu dibuatnya gitu. MBG cuma di sebagian kecil yang doang yang efektif ya, ada beberapa yang efektif memang, karena itu ya SPPG-nya memang benar bertanggung jawab. Ada beberapa yang sudah jelas keracunan lah, makanan basi lah, apa segala macamnya, bakteri lah. Ada juga yang cuma jadi agenda buat ngumpulin uang seperti yang dilakukan kepala BGN itu. Dana korupsi dan makanan tidak sesuai standar gizi juga banyak. Jadi ya belum lagi koperasi desa yang urgensinya juga buat apa gitu dibuat gitu, buat nyaingin supermarket yang udah ada gitu atau bagaimana gitu. Tempat seperti itu gitu, urgensinya masih belum kelihatan gitu. Apakah bisa menawarkan harga lebih murah juga kan kita juga nggak ada yang tahu, karena aku juga nggak pernah ngeliat gitu kan. Dan semoga gue nggak akan ngeliat lagi, karena memang ya buat apa. Yang keempat ini menarik, yaitu menghentikan keterlibatan militer dalam urusan publik ya, demi menjaga nilai demokrasi. Yang ini benar udah kelihatan dari beberapa waktu lalu ya, udah lama ya, terkait deforestasi Papua atau pesta babi juga termasuk ke dalamnya.
yaitu pembungkaman nonton nobar di mana-mana yang didasari oleh TNI ya. Kurang lebih seperti itu. Masih belum jelas sih, tapi intinya ya kalau misalnya dibiarin terus kayak begini ya kita akan balik lagi ke zaman-zaman kelam kita dulu ya. Semoga itu nggak terjadi, dan ingat ya kalau misalnya adanya pemerintah tuh ya untuk rakyat. Tapi harapan gue sih semoga tidak terjadi yang gue takutin. Dan yang kita semua takutin yaitu kembalinya kita ke zaman 90-an. Gue nggak bisa nyebutin pastinya, tapi kurang lebih seperti itu. Dan yang kelima, serta yang terakhir ya, mungkin ada beberapa yang kelewat jadi mohon maaf, yaitu mendesak pemerintah untuk mengakui kesalahan dalam pengelolaan kebijakan ekonomi nasional. Yang ini juga menarik karena pada kenyataannya dari pengalaman berbagai problematik yang terjadi di Indonesia itu tidak ada kata maaf dari pemerintah. Nggak ada satupun perbaikan juga, perbaikannya tipis-tipis ada, tapi maaf pun nggak pernah ada karena mereka yakin kalau mereka tuh selalu benar gitu. Yang beneran tulus ya permintaan maaf ya, bukannya minta maaf cuma karena formalitas aja gitu. Hal sesimpel ini aja yang bikin banyak masyarakat tuh merasa risih serta tidak percaya lagi sama pemerintah. Jadi jangan heran ya kebijakan-kebijakannya banyak ditentang. Ya gimana, orang penjalanannya aja nggak jelas, dan juga pemerintahnya juga nggak jelas gitu tujuannya tuh buat masyarakat atau buat kalangan mereka gitu. Pertanyaan yang terlintas di pikiran kita pastinya nggak jauh-jauh dari apakah demo seperti ini atau unjuk rasa seperti ini itu efektif? Ya nggak jauh-jauh dari kita mengaca aja dari demo-demo sudah pernah terjadi di negeri ini, sangat kecil pengaruhnya terhadap tuntutan yang diminta. Apalagi di situasi ekonomi rupiah yang kayak begini ya, tentunya sulit melaksanakan semua tuntutan itu ya. Yang udah jelas, kurangnya kesadaran serta kewaspadaan pemerintah ya dalam mengelola ekonomi sebelum semua ini terjadi, ya menyebabkan unjuk rasa ini juga terjadi gitu. Bukan karena masalah menghentikan unjuk rasanya, tapi masalah menghentikan akar masalah yang terjadi di masyarakat, mendengarkan masyarakat, yang dimana ini lebih menantang ya bagi keberlangsungan hidup masyarakat kita gitu, yang udah jelas makin tercekik karena harga-harga pada naik. Sifat pemerintah inilah yang pantas disebut anti kritik, karena sudah diperingati jauh-jauh hari, jangan begini, tapi kayak nggak mau dengar, kayak merasa paling pintar, akhirnya kejadian lah seperti ini. Yang harusnya memang sudah mencegah hal-hal kayak gini tuh dari jauh-jauh hari. Walaupun begitu, tentunya sebagai masyarakat Indonesia, gue mengharapkan yang terbaik ya, buat masyarakat ya. Gue masih meragukan kredibilitas pemerintah jelas dalam menanggapi unjuk rasa seperti ini, karena biasanya selalu ditanggapi negatif gitu. Belum lagi ada isu-isu yang gak enak, belum lagi buzzer-buzzer yang menggiring opini, belum lagi ada orang dari kampus yang fiktif gitu, alias ya orang bayaran lagi yang ujung-ujungnya ngerusuh lagi. Kebiasaannya seperti ini yang terjadi ya. Jelas kurang efektif lah kalau misalnya disingkat demo ini, karena skalanya terlalu kecil. Kalau memang mau benar-benar efektif ya minimal besar lah ya. Yang pada kenyataannya memang benar kan, yang demo cuman mahasiswa, yang lain pada kemana. Jadi mungkin itu aja, sekian dari gua pembahasan mengenai aksi unjuk rasa BEM UI dan juga perkembangannya saat ini ya. Dari sini kita juga bisa lebih tahu seberapa kritis mahasiswa kita dan seberapa kurangnya langkah dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Indonesia. Tentunya harapan yang terbaik buat negeri ini tentunya ya dari kita semua, dan kita juga selalu diberikan kesejahteraan gitu dan solusi untuk kedepannya ya kalau misalnya memang ini terjadi terus ke depannya. Terima kasih juga buat para mahasiswa ya yang turun menyampaikan aspirasi, dan terima kasih juga buat yang nonton sampai habis. Sekian gua Mikael Effendi pamit undur diri, sampai jumpa di pembahasan lainnya. Bye-bye.